Perkenalkan, nama lengkap saya Katarina Antonia Jarud. Saya dari kelas Teologi 2025D. Saya akan menjelaskan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tak kala wilayah Nusantara ini diperintah, raja-raja kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kalah masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah, jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai ide dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari melawan pertinggian-pertinggian mereka maupun kolonial. Aksi-aksi perjuangan itu diantara dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimanakah hubungan keduanya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, yang dianut oleh pengikut. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Dengan filsafat kebebasannya Mill pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk hak orang lain demi kepentingan sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan
Saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74 sampai 63% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan maksudnya, pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. B. Menangnya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambatan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang pemikiran rakyat di Nusantara untuk kewajiban dan batas-batas tertentu melupakan memperolehan hak, walaupun pada kenyataan bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tak kalah hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan kebahasaan, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana menuntut hak-haknya dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemukan dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika diperlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, itu tampaknya kehilangan gairah. Dari dua keadaan yang kontras tersebut tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, lebih penting manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak, atau sebaliknya menikmati hak terlebih dahulu baru menunaikan kewajiban, atau mengharmonikan kewajiban dengan hak. Bagaimana cara mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut? C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan mengenakan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat atau Eropa adalah seseorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia. A. Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan.
Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dengan menjadi bagian dari sistem. B. Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Kemerdekaannya Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. C. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan manusia dan warga negara dihasilkan oleh revolusi Prancis. Pertanyaan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangan, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat. A. Kebebasan untuk beragama. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. B. Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Kemerdekaannya Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. C. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan manusia dan warga negara dihasilkan oleh revolusi Prancis. Pertanyaan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangan, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat. Keempat macam kebebasan itu meliputi: yang pertama, kebebasan untuk beragama; yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat; yang ketiga, kebebasan dari ketakutan. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Bagaimana dengan sejarah perkembangan hak HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tataan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia bagi dalam 2 periode, yaitu Manan 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Pelajarilah pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dalam setiap periode tersebut. Pada tahun 1997, suatu naskah berjudul Universal Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti 2. Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat. 2. Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat, yang yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastik, dan bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa basi
menjadi pemarah, suka mencari,